Ada es di segala penjuru, sejauh mata memandang. Hamparan putih menutupi pintu masuk gua, tempat kamu dan sekelompok penghuni tinggal. Semua orang mengelilingi api unggun sambil mencoba menghangatkan tubuh dan menceritakan berapa banyak salju yang mereka lihat tempo hari. Yang lain bermain kucing-kucingan, melempar ranting, apapun yang dilakukan orang untuk seru-seruan 300.000 tahun yang lalu. Kamu salah satu Homo sapiens paling awal yang ada di bumi. Ada juga yang tidur atau sekedar mengistirahatkan mata. Di sekeliling gua, kamu hanya bisa mendengar gemuruh perut seperti hewan liar yang mengintai. Kamu mengintip keluar mulut gua dan melihat badai telah berlalu. Waktunya mengambil alat dan pergi berkelompok. Di hutan belantara, kamu menemukan beri yang tertutup salju. Tumbuhan yang mungkin bisa dimakan, tapi itu tidak cukup untuk memberi makan kelompokmu. Ini zaman es dan tidak ada banyak tumbuhan. Salah satu temanmu menemukan jejak kaki besar di salju. Perburuan dimulai. Kamu tidak tahu apa itu, tapi itu seharusnya cukup untuk makan semua orang selama beberapa hari. Saat kamu semakin masuk ke hutan yang tertutup salju, kamu mendengar geraman di belakangmu. Kamu berharap itu perutmu, tapi kamu melihat ke belakang dan tiba-tiba pingsan. Zaman es adalah zaman saat lapisan besar es menutupi segalanya, mengubah bumi secara permanen. Zaman ini menjadi sebagian penyebab meningkat dan menurunnya permukaan laut, juga tata letak benua saat ini. Bayangkan lapisan es tebal yang membentang di Kanada, Skandinavia, Rusia, dan bahkan Amerika Selatan sekarang. Itu menyebabkan permukaan laut berubah drastis dan suhu di seluruh dunia merosot tajam. Dan zaman es bukan hanya sekali loh ya, ada banyak. Para ilmuwan berkata ada 5 zaman es besar sepanjang sejarah yang berlangsung selama jutaan tahun. Kita pun sedang hidup di salah satunya sekarang. Tenang, jangan panik. Bukan berarti kita akan tidur di samping api unggun untuk menghangatkan tubuh setelah keluar seharian mencari mamut berbulu. Dan tidak akan ada badai es geologis besar yang membekukan semuanya. Zaman es memiliki masa lebih hangat yang datang dan pergi yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Faktanya, miliaran tahun lalu bumi adalah bola salju raksasa tanpa kehidupan. Dan matahari pada saat itu juga hanyalah bola api kecil yang menggemaskan. Panasnya tidak cukup untuk melelehkan es itu. Tapi seiring matahari semakin besar dan panas, es bumi perlahan meleleh, menyisakan bola hijau dan biru yang kita tempati sekarang. Kita hidup di zaman es keempat yang telah berlangsung selama 2,6 juta tahun terakhir dan masih tetap berlangsung. Ada beberapa hewan yang berkembang di zaman es terbaru ini seperti paus dan hiu. Hewan-hewan ini sudah berabad-abad ada di puncak rantai makanan. Di bawah mereka ada anjing laut, jenis-jenis ikan tertentu, berang-berang, sampai ke plankton mungil. Di permukaan dingin, mamalia harus memiliki bulu tebal dan kasar untuk tetap hangat. Mamut kuno, badak, dan bison dikenal memiliki bulu tebal dan mereka keren. Mereka hewan herbivora yang memakan semak kecil serta rumput apapun yang bisa mereka temukan. Tapi beberapa tahun lalu, suhu mulai meningkat dan sebagian besar hewan ini menjadi punah. Hewan yang bertahan berevolusi menjadi gajah, kuda Nil, dan badak yang kita lihat sekarang. Kamu sadar dan menemukan dirimu berhadapan dengan makhluk yang mirip bobcat, tapi dia jauh lebih besar dan lebih berbulu. Itu adalah Smilodon, versi besar dari kucing bergigi tajam dengan wajah bengis. Ukurannya hampir sama dengan singa jantan dan punya 2 taring depan yang membuatku berpikir 2 kali sebelum keluar dari gua. Mereka kelihatan menyeramkan, tapi menurut para ilmuwan, gigitan mereka tidak sekuat harimau atau singa sekarang. Yang membuat mereka tangguh adalah kaki depan besar mereka, yang digunakan untuk bergulat dengan siapapun yang membuat mereka marah. Saat berkelompok, mereka bahkan bisa melumpuhkan mamut. Bagaimanapun, kamu tentu tidak mau bangun di samping kucing ini. Dia menatapmu siap untuk menerkam. Tapi kamu dan teman-temanmu tetap tenang dan mundur teratur. Kamu dapat ide untuk melempar batu agar perhatiannya teralihkan. Lalu, kabur. Sekarang ini manusia hampir mustahil mengalahkan kecepatan lari singa atau harimau. Tapi manusia zaman dulu jauh lebih bugar.
Begitu terlepas dari bahaya, semua orang lanjut mencari makanan. Hari mulai gelap, tapi kamu belum menemukan apapun untuk dibawa ke gua. Tiba-tiba kamu mencium bau sesuatu terbakar. Di kejauhan kamu melihat asap tipis mengepul. Permukiman lain, kamu dan teman-temanmu saling menatap dan mendekati asap itu dengan hati-hati. Homo sapiens pertama ada sekitar 200.000 atau 300.000 tahun lalu. Tapi sejarah manusia tidak muncul tiba-tiba. 7 juta tahun lalu, beberapa dari kita memutuskan menyerah. Kita meninggalkan leluhur simpanse kita di hutan dan mulai melakukan aktivitas sendiri. Dan itu tidak terjadi sekali saja. Jutaan tahun berikutnya ada sekitar 20 spesies manusia berbeda. Beberapa adalah leluhur kita, beberapa yang lain merupakan ranting dari cabang yang berbeda. Ada yang kecil dan ada juga yang lebih baik dalam beradaptasi dengan cuaca panas atau dingin. Tak lama kemudian, kamu melihat sekelompok Neanderthal memasak daging sambil mengasah peralatan mereka. Neanderthal adalah makhluk pertama yang bermigrasi ke Eropa. Para ilmuwan percaya mereka ada antara 40.000 sampai 400.000 tahun lalu. Mereka menempati semua area antara Eropa dan Asia saat Homo sapiens, yaitu kita, masih berada di Afrika. Kamu memasuki perkemahan mereka dan langsung melihat perbedaan. Mereka kekar dan terlihat agak berbeda. Tapi ada juga beberapa kesamaan seperti gigi rata untuk mengunyah dan menggerogoti, juga tengkorak besar untuk otak besar mereka. Mereka bahkan memakai baju sepertimu. Menurut arkeolog, mereka tinggal di naungan dan membuat peralatan dari batu, kayu, dan tulang. Mereka menyambutmu dan mengajakmu berkeliling. Kini kamu resmi bertemu spesies manusia lain. Mereka mengajakmu ke dalam gua dan menunjukkan beberapa lukisan gua mereka. Mereka adalah seniman pertama pada masanya. Banyak galeri mereka masih ada sampai sekarang, seperti yang ada di gua di Spanyol. Kamu tahu gaya mereka, lukisan rusa minimalis dan cetakan tangan besar. Mereka juga mencoba membuat perhiasan seperti kalung dari cakar elang dan taring hewan. Mereka juga mungkin yang pertama memanfaatkan kekuatan api. Entah mereka menemukannya saat petir menyambar pohon atau saat salah satu dari mereka menjatuhkan batu ke atas batu lain sehingga menimbulkan percikan. Kita tidak tahu, tapi mereka bisa menyalakan dan menggunakan api untuk menghangatkan tubuh, memasak makanan, melihat dalam gelap, dan melindungi diri. Setelah berkeliling, kamu duduk-duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Mereka bahkan menawarimu baju tambahan untuk perjalanan pulang, mantel bulu mamut yang kasar dan tebal. Andai kalian bisa mengobrol, itu pasti luar biasa. Tapi hari sudah semakin gelap dan kamu harus kembali ke kelompokmu. Kamu berpamitan dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengajarimu menggambar rusa dan karena telah memberi makanan. Zaman es penting untuk perkembangan Homo sapiens modern. Karena cuaca dingin ekstrim dan kondisi kejam lain, mereka harus beradaptasi untuk bertahan hidup, berpikir sangat cerdas dan inovatif. Mereka mengembangkan alat canggih dan bahkan menggunakan jarum tulang untuk menjahit pakaian hangat. Mereka mungkin yang pertama mengadakan acara peragaan busana. Saat iklim mulai memanas, mereka mengembangkan teknik bertani untuk bertahan hidup dan sebagian besar bermukim di dekat air seperti sungai atau danau, sementara yang lain memilih bermukim di dekat pantai dan laut. Mereka, maksudku kita, bahkan yang pertama mendomestikasi hewan. Lalu, beberapa ratus ribu tahun kemudian, disinilah kita.